Oke, Ustazah akan jelaskan tabel ini ya. Jadi tabel ini adalah tabel teori nilai guna atau utility. Ingat seperti yang tadi Ustazah jelaskan, jadi intinya adalah ketika kita mengkonsumsi suatu barang, semakin banyak barang itu kita konsumsi, maka nilai kepuasan kita akan semakin menurun. Meskipun jumlahnya bertambah, tapi nilai kepuasan kita terhadap barang tersebut, nilai guna barang tersebut akan semakin menurun gitu ya. Misal gini, nilai guna total ini adalah nilai guna keseluruhan ya. Nilai guna marginal ini adalah nilai guna tambahnya ya. Perlu kalian perhatikan. Ketika kita mengkonsumsi satu durian ya, nilai guna total atau manfaat yang kita rasakan kalau dinilai kira-kira sebesar 25. Artinya nilai tambahnya ketika kita mengkonsumsi satu durian adalah 25. Ketika kita mengkonsumsi 2 durian, nilai guna total kita bertambah sebesar 45 karena pertambahannya sebesar 20. Lihat dari 25 ke 20. Ketika kita mengkonsumsi 2 durian, nilai pertambahan kepuasan kita bertambah sebesar 20 saja. Tadi kan 25 ya bertambahnya, sekarang sebesar 20 saja gitu ya. Artinya 25 ditambah 20, nilai guna totalnya adalah 45. Ketika kita mengkonsumsi 3 durian, bertambah nilai gunanya sebesar 15, gitu ya. Bertambahnya tapi menurun, yang tadinya 20 menjadi 15. Nilai totalnya berapa? 60. 45 ditambah 15 adalah 60 gitu ya. Jadi nilai total yang kita dapatkan dengan mengkonsumsi 3 durian adalah 60. Begitu juga ketika kita mengkonsumsi 4 durian, bertambah nih 4 durian, makin banyak ya. Ketika kita bertambah 4 durian, nilai guna kita, kepuasan kita terhadap pertambahan tersebut bertambah sih, tapi semakin sedikit pertambahannya, hanya sebesar 10. Yang tadinya 60 ditambah 10 jadi 70. Ketika kita mengkonsumsi 5 durian, bertambah kepuasan kita sebesar 5, tapi semakin menurun, gitu ya, dari yang tadinya 10 menjadi 5. Yang tadinya nilai guna totalnya 70, manfaatnya 70 ditambah 5 jadi sebesar 75, semakin bertambah. Tapi nilai guna marginalnya semakin menurun gitu ya. Yang tadinya bertambah 25, ketika kita mengkonsumsi 2 jadi cuma 20 aja nilai manfaatnya, ketika kita mengkonsumsi 3 jadi 15 saja, begitu seterusnya gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan teori perilaku konsumen gitu ya. Semakin tinggi semakin banyak jumlah barang yang kita konsumsi, nilai kepuasannya bertambah, tapi setiap pertambahannya semakin menurun dari 25 ke 20 ke 15 menjadi 10 gitu ya, bahkan menjadi minus gitu. Kalau kita bayangkan, kalau kita makan langsung 10 buah gitu ya, apa yang terjadi? Enak ya akhirnya ya. Nah, inilah yang disebut dengan nilai guna marginalnya semakin berkurang, kepuasan kita semakin berkurang. Selanjutnya, analisis kurva kepuasan gitu ya. Kalau tadi kita bahas tentang teori kepuasan kita terhadap suatu barang gitu ya, nilai guna suatu barang gitu ya. Sekarang kita akan menganalisis kurva kepuasan atau indiferensi. Merupakan kurva yang menggambarkan berbagai gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama pada seorang konsumen gitu ya. Nah, jadi dalam kurva indiferensi ini, kalau tadi kan di analisis kepuasan utilities itu nilai guna barang hanya satu barang ya yang kita analisis. Kalau di sini bisa lebih dari satu barang, minimal 2 barang. Misal gini, makanan dan pakaian gitu ya. Tingkat penggantian marginal di antara makan dan pakaian. Jadi gini, gabungan A, kita mempunyai 15 makanan dan 2 pakaian. Karena kita belum memiliki gabungan sebelumnya, maka tingkat penggantian marginalnya masih 0 ya. Nah, ketika kita menggabungkan dengan gabungan B, kalian mempunyai makanan 11 dan pakaian 3 gitu ya. Perubahannya dari A ke B, 15 dikurang 11 ya. Perubahannya 15 dengan 11 adalah 4 ya. Pakaian yang tadinya kalian punya 2, sekarang kalian punya 3 gitu ya. Sekarang kalian punya 3.
Perubahan dari 2 ke 3 adalah 1. Maka pergantian marginal di antara makanan dan pakaian adalah 4 berbanding 1 sama dengan 4 gitu ya. Jadi perubahannya adalah 4. Sekarang gini, ketika kalian punya 15 pakaian, 15 makanan, kalian punya 2 pakaian. Tapi ketika kalian mengurangi jumlah makanan kalian, maka kalian akan memiliki kesempatan untuk menambah jumlah pakaian gitu ya. Jadi dengan sumber daya atau uang yang kalian miliki, atau uang yang kalian miliki, maka akan menjadikan pilihan-pilihan ini menjadi berubah gitu ya. Jadi cara menghitungnya 11 dengan 8 perbandingannya adalah 3. 3 dengan 4 perbandingannya adalah 1. 3 berbanding 1 berarti tingkat pergantian marginalnya adalah 3 gitu ya cara menghitungnya. Oke, Ustazah rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Minggu depan kita lanjutkan dengan menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.